Ngapain tuh Pak Tirto? Ih kok gini-gini sih? Itu kayaknya sekte tuh, sekte. Ayo kita samperin. Ngapain? Ini lagi nyari sumber listrik. Emang ada sumber listrik di situ? Aneh. Katanya ada sumber energi dari panas bumi. Ini kan bumi ini tinggal cari panasnya nih. Iya, tapi nggak langsung dicolok ke situ juga kali. Gimana dong? Daripada nyolok-nyolok di tanah gitu, mending kita langsung ngobrol sama pakarnya biar kita tahu soal geotermal atau panas bumi. Wah, boleh tuh. Yuk, let's go. Ayo. Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan di Ajeng. Nah, hari ini kita mau bahasnya agak ilmiah dikit ya. Ini agak serius. Aku juga sebenarnya masih pengen tahu banyak soalnya. Iya. Ilmunya kurang kalau misalkan. Hari ini kita mau bahas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh, geotermal. Aku baru dengar loh. Iya, sebenarnya jarang dengar. Iya, selama ini sih yang aku tahu panas bumi itu kan bisa menjadi pembangkit listrik gitu ya, selain batu bara dan lain sebagainya. Jadi sumber energi ya. Betul. Nah, ini kita udah kedatangan Pak Ali Asad sama Pak Sudarman. Terima kasih atas waktunya. Ini jauh-jauh ya Pak Darman. Nah, ini Pak Ali Asad sebagai pakar geotermal ya Pak. Kalau Pak Darman ini ketua kelompok tani hutan gunung Kamojang. Kamojang di mana sih? Kamojang itu perbatasan Bandung Garut tepatnya seperti itu. Itu puncak gunung. Halo keluarga Bandung Garut ya. Ini kayaknya puncak banget. Berapa mdpl Pak? Itu Kamojang 1.500 sampai 1.700. Dingin tuh kayaknya. Lumayan dingin. Nggak usah pakai AC. Iya, nggak usah pakai AC, kedinginan. Ini aku yang tinggal di daerah Kabupaten Bandung aja sebenarnya masih di kaki bukit tuh, belum yang atas batu udah dingin banget, apalagi di Kamojang. Iya benar. Iya, nah tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam nanti soal apa namanya Pak Sudarman juga, tapi kita pertama mau mungkin tanya-tanya dulu gitu ya ke Pak Ali Asad gitu. Yang pertama mungkin soal panas bumi itu sendiri Pak. Iya, kita kan mungkin masih banyak yang belum paham soal panas bumi. Terus teman-teman di chapter juga pengen tahu banyak soal panas bumi. Nah, sebenarnya panas bumi ini kan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik selain batu bara ya Pak Ali. Nah, itu boleh dijelasin nggak Pak sebenarnya gimana sih gitu? Pakai bahasa ini ya, bahasa bayi mungkin. Kita soalnya awam ya. Ya, jadi panas bumi itu intinya adalah panas yang berasal dari dalam bumi. Jadi di dunia ini sebenarnya kalau di daerah-daerah tertentu itu kan banyak memiliki gunung api gitu ya. Nah itu di dekat daerah-daerah seperti itu umumnya memiliki suhu yang lebih tinggi dari area atau daerah-daerah yang lain. Nah, jadi panasnya itu kemudian secara umum bisa dimanfaatkan untuk listrik yang selama ini banyak dipakai. Nah, seberapa cocok gitu ya untuk misalkan dipakai untuk listrik. Listrik itu ada yang harus nyala 24 jam. Tapi ada juga yang nyala kalau kebutuhannya lagi tinggi, misalkan siang hari segala macam. Nah, yang biasa untuk kebutuhan yang 24 jam itu umumnya menggunakan batu bara, kemudian juga air, hidro, itu juga banyak juga dipakai, dan salah satunya itu juga panas bumi. Jadi panas bumi itu bisa dipakai 24 jam, jadi non-stop gitu. Nah, panas bumi sendiri Indonesia potensinya cukup bagus, gitu, sangat besar. Dan pemakai panas bumi itu sudah banyak di dunia. Jadi ada 32 negara. Ini hanya untuk listrik ya. Karena panas bumi banyak dipakai juga untuk bukan listrik. Ini yang untuk listrik itu yang kualitasnya bagus gitu ya. Untuk listrik itu 32 negara, ada di sekitar hampir 200 lokasi. Terus kemudian juga sekitar hampir 700-an pembangkit. Jadi cukup banyak. Itu hanya untuk listrik. Banyak juga yang dipakai untuk pertanian, untuk pariwisata dan yang lain-lain. Kira-kira. Berarti kalau Indonesia tadi punya banyak gunung api kan itu jadi salah satu keunggulan dong ya. Itu ring of fire berarti ya. Betul. Berarti potensinya tinggi sekali dong Pak kalau di Indonesia gitu. Betul. Indonesia kalau dari sisi potensi itu bisa dibilang yang nomor 2
di dunia. Potensi ya. Potensi. Pemanfaatan juga paling besar nomor 2. Jadi juga udah cukup banyak. Nomor satunya siapa tuh? Amerika. Wah. Jadi potensi di Amerika paling besar. Juga pemanfaatan untuk listrik saat ini juga paling besar. Jadi Indonesia sebetulnya sudah nggak main-main kan, cuma orang masih belum begitu umum rasanya. Padahal salah satu yang terbesar di dunia. Nah itu gimana sih sebenarnya Pak? Aku masih belum kebayang teknisnya sebenarnya gimana bisa jadi sumber energi gitu. Ya. Di dalam bumi sendiri kan misalkan gunung api segala macam kan kita tahu gunung api itu kayak misalkan ada sumber panasnya gitu ya. Nah di panas bumi sendiri pada dasarnya juga memanfaatkan seperti sumber panas di dalam bumi, tapi enggak yang seperti gunung api itu, karena gunung api itu masih muda dan biasanya berbahaya karena banyak gas. Jadi ini daerah lain yang kira-kira masih panas tapi aman gitu. Nah ini seperti sumber panasnya itu kayak kan di dalam bumi kan juga ada air segala macam, sehingga nanti terpanaskan, sehingga panas itu kalau kita ambil jadi seperti ngerebus air tapi yang dilakukan oleh alam, sehingga kita bawa ke permukaan panasnya kita pakai untuk memutar turbin. Jadi persis seperti batu bara, tapi kita nggak menggunakan batu bara, tapi kita menggunakan yang sudah disediakan oleh alam. Gitu. Ya kan sejauh ini kita tahunya pembangkit listrik mungkin dari batu bara gitu kan. Sekarang ada lagi pakai tadi apa, panas bumi. Panas bumi. Kemudian itu bedanya apa Pak kalau misalkan dibanding dengan batu bara? Batu bara kita tahu bahwa batu bara itu kandungan istilahnya kalau kita nyebut zaman sekarang itu emisi karbon gitu ya, karena kan menghasilkan karbon dioksida itu cukup tinggi. Jadi kira-kira anggaplah misalkan kalau di batu bara itu sekitar 1000 misalkan 1000 kilogram itu, di panas bumi itu kurang dari 100. Rendah banget. Ya, jadi dengan manfaat yang sama misalkan untuk listrik, tapi yang satu menghasilkan karbon jauh lebih sedikit gitu. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat bahwa pemanfaatan panas bumi umumnya bertujuan untuk ikut mendukung supaya tidak terjadi pemanasan global. Gitu. Lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan ya. Iya betul. Nah ini kan Pak Darman sendiri ya yang sebenarnya desa Kamojang juga ada pembangkit listrik tenaga panas buminya itu kan ya Pak. Iya. Sebenarnya gimana sih Pak rasanya di desa ada PLTP gitu, apa ada pengaruh ini nggak? Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai masyarakat yang berdekatan dengan unit, jadi selama ini tidak ada dampak yang negatif. Jadi masyarakat ya selalu nyaman. Jadi tak ada kekhawatiran apapun. Nah itu seperti itu. Yang berdekatan Kamojang boleh dikatakan ring 1. Ring 1 ya seperti itu. Aman, nyaman. Jadi rasanya nyaman-nyaman aja ya. Iya seperti itu. Tapi meskipun tadi dibilang apa namanya nggak ada yang negatifnya, tapi mungkin masih ada juga masyarakat yang khawatir awam, masih khawatir. Terus juga tadi kan disebut Pak Ali juga masih awam, belum terlalu tahu nih soal PLTP. Nah, sebenarnya apa namanya masih banyak proyek-proyek geotermal ini yang masih ditolak oleh masyarakat. Nah ini kalau misalkan Pak Ali melihat kondisi seperti itu bagaimana? Iya, seperti yang tadi disampaikan juga pada dasarnya masalah ketidaktahuan. Karena kita tahu sendiri geotermal juga masih belum umum gitu, apalagi masyarakat yang mungkin di daerah yang mungkin agak jauh gitu ya, yang jauh dari media segala macam. Nah ini jadi pemahamannya memang masih minim. Jadi intinya bahwa kekhawatiran itu lahir karena ketidaktahuan. Jadi memang tugas semua orang, semua pihak termasuk acara ini pun kan tujuannya supaya orang jadi paham. Iya. Kita mengedukasi gitu. Karena ada ahlinya juga. Ada yang berdampingan juga kan sama. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu yang terjadi karena ketidaktahuan. Nah, yang utama itu yang sering juga menjadi dasar penolakan itu salah satunya itu adalah mengenai kekhawatiran mengenai yaitu pengurangan air tanah. Karena lingkungan ya. Ya, jadi karena
geothermal kan tadi ngambil air panas gitu ya. Jadi kemudian masyarakat khawatir bahwa air yang menjadi sumber kehidupan mereka itu akan berkurang. Padahal sebetulnya tidak sama sekali. Jadi ini bukan karena saya orang geothermal terus saya akan saya jelaskan secara ilmiah gitu ya. Jadi air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu kan air tanah ya. Air tanah itu adalah air yang umumnya bisa diminum. Biasanya berarti kandungan dari garamnya itu rendah. Kalau garamnya tinggi pasti nggak mungkin bisa dikonsumsi. Jadi garamnya itu rendah. Kemudian juga kandungan karena berasal dari air hujan kan tentunya. Jadi banyak mengandung juga yang namanya unsur-unsur yang kita temukan di atmosfer istilahnya. Dan juga ada kandungan yang sangat jelas itu yaitu namanya magnesium. Dari magnesium. Jadi magnesium ini kalau di air tanah itu sangat tinggi. Geothermal itu airnya asin. Jadi bukan air yang dikonsumsi itu gitu. Jadi kemudian di geothermal ini airnya itu mirip air laut. Jadi kalau misalkan dianggap bahwa air geothermal itu adalah air, bukan. Dan lokasinya juga jauh. Air tanah itu mungkin 100 meter gitu kan kalau kita ngebor. Sehingga tadi kandungan garamnya rendah, magnesiumnya tinggi. Kalau air geothermal ini asin, kandungan kloridanya tinggi. Jadi kalau misalkan itu kan cuma klaim, ya berarti bisa dilihat apakah geothermal kandungan magnesiumnya tinggi atau enggak. Nyatanya tidak. Karena memang berasal dari sumber yang berbeda. Nah, ini perlu untuk diinikan juga bahwa banyak juga kalau misalkan di media kita dengar bahwa air geothermal menghabiskan air tanah. Air tanah itu adalah sumber daya yang sangat penting dan berharga. Mungkin di Jakarta aja kita ini 1 meter kubik kira-kira berapa air tanah itu? Waduh. Berapa? 25.000 atau berapa gitu kalau nggak salah. Ada. Jadi kalaupun kita di geothermal, kalau mau kita mengambil air tanah misalkan untuk kepentingan apapun, itu harus izin. Jadi bukan berarti terus kemudian kita boleh seenaknya ngambil. Iya, berarti harus memang melibatkan masyarakat juga ya dalam membuat PLTP gitu. Nah, tapi mungkin di sisi lain gitu ya, tidak hanya soal tadi sumber air yang takutnya surut habis. Ternyata ada masalah lain soal polusi. Polusi udara seperti PLTU misalkan. Nah, itu juga jadi salah satu khawatir masyarakat gitu ya, Pak ya. Nah, kalau dari sisi polusi itu sendiri, itu bagaimana Pak? Ya, tadi sedikit saya singgung bahwa geothermal itu menghasilkan polusi salah satu yang terendah di antara energi lain untuk listrik. Yang cukup tinggi itu batu bara. Itu yang saya bilang tadi, misalkan 1000, bandingannya geothermal itu kurang dari 100, mungkin 60, 70 gitu ya. Nah, memang di media ini banyak mengambil juga referensi bahwa geothermal tidak sebaik itu, tidak lebih baik daripada batu bara. Mungkin akan mendapatkan beberapa pernyataan itu. Pernyataan itu nggak salah, karena ada yang diacu. Ada 3 lapangan geothermal di dunia yang kebetulan memang memenuhi klaim itu. Jadi memang nggak salah-salah banget gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan di dunia ini geothermal itu ada 198, hampir 200. Memang 3 ada yang punya karakter yang dipakai untuk pembenaran itu. Yaitu yang pertama yaitu lapangan geothermal di Buyuk Mendes namanya di Turki. Itu memang emisinya tinggi kayak batu bara. Yang kedua itu ada di Italia namanya Mount Amiata. Yang ketiga di Selandia Baru yaitu di Ohaki. Nah itu, tapi yang Ohaki ini nggak terlalu tinggi. Tapi yang 2 di dunia ini tinggi. Jadi bukan berarti kalau misalkan 2 dan bukan di Indonesia juga, terus kemudian dianggap bahwa berarti geothermal Indonesia juga mungkin seperti tidak lebih bagus dari batu bara, mungkin nggak tepat. Nggak bisa digeneralisir gitu. Kira-kira. Tapi itu kenapa Pak akhirnya dari banyaknya tadi sumber itu, kenapa hanya 3 itu yang tinggi sekali? Secara ilmiah sebenarnya bahwa emisi kita fokus ke karbon dioksida CO2 aja ya.
CO2 ini berasal di dalam bumi itu memang juga sudah ada dalam bentuk bisa dalam bentuk mungkin dari batuan, dari sumber-sumber yang memang ada. Jadi di salah satu yang kandungannya tinggi di dunia tadi yaitu Buyuk Mendes yang di Turki, ini karena batuannya itu adalah batuan gamping, batuan gamping. Kalau kena ini kan keluar itu kan gas. Iya. Makanya dia tinggi. Di Indonesia kebetulan batuannya tidak seperti itu. Gitu. Jadi menjadi tinggi itu karena ada alasan ilmiahnya, karena secara alamiah dia berada dalam kondisi yang memang memungkinkan itu. Di Indonesia kebetulan tidak. Di negara-negara lain juga tidak, makanya tidak banyak yang memiliki sifat seperti itu. Tergantung tempat juga ya. Iya, betul. Nah, kalau di Indonesia nih, kalau nggak salah yang tertua itu yang dari desa Pak Darman ya, benar? Iya, desa betul. Kamojang. Itu unit pertama Indonesia ada di Kamojang. Itu sejak kapan, Pak? Itu sebetulnya udah lama ya, lupa lagi kalau tahun itu ya 83. Iya, sekitar 82, 83 itu. Dan berarti udah selama itu bahkan sekarang malah terbentuk kelompok tani apa tadi? Kelompok tani Gunung Kamojang atau KTH. Itu kan berdampingan ya Pak. Berarti memang nggak dari untuk lingkungan di PLTP atau sama di Kamojang itu baik-baik saja ya Pak. Iya. Itu selama sampai saat ini ya, detik ini udah puluhan tahun ya artinya itu. Jadi masyarakat tak ada kekhawatiran lagi gitu ya. Jadi aman. Tadi kata Pak Ali artinya jadi masyarakat yang mempunyai rasa kekhawatiran itu masyarakat yang awam, yang belum mengetahui secara detail. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu produksi dari tani ini apa aja Pak? Nah, saya kebetulan di Kamojang itu dengan NDPS 500 jadi petani kopi. Ya, petani kopi ya sampai bisa merekrut masyarakat di petani kopi ya dari hulu sampai hilir seperti itu. Tapi kalau misalkan perkebunan kopi ini kan tentu butuh air juga gitu kan, tadi disinggung soal ketakutan ada air surut. Kalau misalkan dari Pak Darman sendiri di lingkungan Kamojang, apakah mengkhawatirkan soal itu juga nggak? Saya tidak sama sekali ya dengan kekeringan ya gitu. Justru kalau misalkan ya pendapat saya gitu ya, makin banyak pohon dalam artian kesuburan air pun juga debitnya akan meningkat. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk kekeringan gitu. Mungkin yang namanya Kamojang itu udah pada tahu ya di puncak gunung paling puncak gitu ya. Gitu. Kebayang susahnya air kan gitu. Ternyata air malah subur. Itu ya, pertanian juga subur. Itu produksinya juga bagus. Jadi jangan khawatir adanya unit akan kering. Tidak, justru kembali lagi ke kita gitu ya, bekerja sama dengan perusahaan bagaimana supaya istilahnya gasnya bagus, airnya tetap stabil. Ya itu kembali kalau menurut saya itu ya perbanyaklah pohon ya seperti di tempat saya pohon kopi dan tegakannya seperti itu. Tapi kalau dari tahun 1982 itu masyarakat juga pasti belum banyak di Kamojang. Dulu awalnya masuk PLTP itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan nggak kayak pertama kali pengenalannya? Ya ada kekhawatiran juga nggak sih dulu? Itu tidak ada sama sekali ya gitu ya. Yang ada itu kalau kata Pak Ali itu orang yang belum paham benar. Pasti akan memunculkan di dalam hatinya rasa kekhawatiran akan gimana seperti itu kan ya. Nah ternyata kan sudah berjalan, justru malah manfaat untuk masyarakat di daerah Kamojang itu malah banyak. Ya satu contoh yang tadinya pengangguran, ya itu ya yang tadinya jalan rusak bisa bagus, yang pengangguran bisa ikut kerja dengan adanya proyek gitu ya, termasuk saya sendiri gitu ya sebagai petani gitu ya, itu banyak dibantu dengan perusahaan.
Ya banyak dibantu sama perusahaan. Jadi masyarakat pun juga sekarang ini tidak riskan dengan adanya mau nambah lagi unit, mau nambah lagi sumur, monggo itu seperti itu. Jadi nggak hidup berdampingan, nggak sendiri-sendiri apa, tapi saling menguntungkan lah istilahnya. Betul sekali. Kalau misalnya posisi area pertanian atau perkebunannya sama PLTP itu seberapa dekat sih Pak? Kalau itu dibilang itu kurang lebih 50 meter sama unit, sama turbin. Itu hampir satu lokasi aja. Itu hanya perbedaan jarak dengan pemukiman masyarakat. Itu kurang lebih 1 kilo dari turbin itu tetap itu jarak dekat kan. Jarak dekat. Jadi tidak ada apa-apa. Nyantai aja gitu, nyantai aja. Gitu. Nyaman, saya kerja di kebun juga nyaman gitu. Ya nggak ada kekhawatiran apapun karena saya udah paham mengenai adanya turbin gitu, seperti itu. Mungkin kalau di Kamojang kan kita udah tahu ya, itu menjadi tempat PLTP pertama gitu yang tertua juga. Nah mungkin kalau di Indonesia nih ada wilayah lain yang juga berpotensi sama seperti Kamojang gitu Pak. Nah kalau misalkan Pak Darman atau Pak Ali melihat di wilayah lain itu masih sulit nggak sih edukasinya untuk akhirnya nanti membangun PLTP baru, terus juga mengedukasi masyarakatnya, apalagi di wilayah terpencil gitu Pak. Boleh silakan. Ya, jadi kalau daerah Kamojang karena memang sudah cukup lama gitu ya, itu kayaknya pengaruh dari pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi sudah seperti yang tadi disampaikan juga rasanya sudah nggak ada kekhawatiran. Tapi untuk proyek baru itu memang hampir semua proyek baru geothermal mendapatkan ada resistensi sosial dari masyarakat. Jadi itu sebenarnya memang perlu selalu rutin untuk dilakukan kegiatan bersama, tidak hanya mungkin sosialisasi tapi juga masyarakat mendapatkan manfaat langsung gitu. Jadi kalau setahu saya proyek yang ada di sana itu juga punya program-program pengembangan masyarakat. Ya kalau mungkin istilah kerennya CSR gitu ya, CSR. Itu salah satu yang ada di sana. Lokasi-lokasi yang lain rata-rata CSR itu menjadi program wajib yang harus dijalankan oleh pengembang panas bumi. Salah satu yang cukup bagus kalau menurut saya itu adalah di Patuha di Ciwidey. Itu selalu menjadi percontohan karena kan pembangkit panas bumi waktu beroperasi itu ada juga sebagian pendapatan untuk daerah berupa bonus produksi namanya. Jadi misalkan katakan produksi 100 itu setengahnya itu langsung ditransfer ke rekening daerah. Kemudian ada juga bagian daerah yang lain 2,5%, tapi itu nanti ke pemerintah pusat dulu baru dikembalikan. Nah jadi untuk daerah itu penerimaan negara yang otomatis juga untuk daerah itu cukup besar gitu. Selain yang tadi sifatnya sosial. Nah, sosial ini tujuannya adalah membuat masyarakat itu sifatnya bukan untuk ini ya, untuk supaya tergantung, tapi lebih mendukung supaya masyarakat ini juga menjadi lebih mandiri gitu. Jadi program-programnya biasanya akan dipilih yang akhirnya memiliki multiplier effect yang cukup besar. Misalkan pengembangan pariwisata, kemudian juga usaha-usaha yang lain yang menjadi usaha binaan, sebutannya apa, binaan atau seperti anak asuh, mitra binaan. Mitra binaan. Gitu. Jadi supaya juga mereka bisa mandiri dan juga berkembang lebih jauh. Termasuk yang di Kamojang saya rasa juga ada yang berbisnis di bidang jaket kulit. Iya, betul. Jaket kulit itu juga didampingi terus untuk pemasaran dan lain-lain. Itu salah satu ini. Jadi tidak hanya manfaat energi, tapi masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat yang diharapkan juga akhirnya juga tidak hanya seperti kekhawatiran saja, tapi sebetulnya mereka juga mendapatkan manfaat real.
dari situ. Justru berdampak positif ke sirkular ekonomi juga ya, Iya, masyarakat gitu. Kalau dari Pak Darman mau menambahkan nggak Pak? Mungkin Bapak melihat ada kekhawatiran lain di wilayah lain gitu untuk pembangunan PLTP baru dan semacamnya Pak? Saya kira kalau menurut saya, karena saya udah ada pengalaman ya yang di Kamojang. Saya kira untuk masyarakat yang baru atau daerah yang baru yang akan mendirikan pembangkit dari panas bumi, tak perlu ada kekhawatiran. Ya, terbukti Kamojang, ya itu Kamojang itu ya. Justru adanya pembangkit artinya ada punya perusahaan. Jadi saya sebagai masyarakat ya tadinya pengangguran, ya pengangguran itu ya belajar bertani di kopi pun juga itu pun juga bukan hanya untuk diekonomikan, tapi untuk kegiatan penghijauan gitu ya. Tapi setelah adanya perusahaan, ya, perusahaan membantu bagaimana caranya supaya harga dan produksi bisa meningkat, bisa bagus. Ya jujur saya alhamdulillah merasa malu dengan perusahaan gitu ya, karena kalau boleh jujur ya, tapi agak malu juga nyampaikan. Takut jangan dibilang sombong ya. Aman Pak. Aman. Nah, dulu kan saya hanya kuli ya. Kuli itu dulu itu berapa ya, saya tuh sehari itu 60.000 sampai 80.000 ya. Tapi dengan adanya perusahaan tetap saya harus terjun ke bidang pertanian kopi. Ya, pertama saya nanam 1 hektar. 1 hektar ya, kita kalau dihitung nominal langsung per bulan itu dapat 4 juta per bulan. Kalau hitungan dari 1 kali panen kita bagi jatuhnya itu 4 juta. Nah terus dikarenakan perusahaan membantu terus pupuknya, bibitnya yang akhirnya saya nambah lagi kurang lebih 3 hektar ya, itu udah dibantu sama perusahaan, bibit, pupuk dan sebagainya. Ya kalau boleh jujur saya hitung kemarin ada asisten saya yang tadi ya itu ya itu, waduh bapak bisa per bulan itu dapatnya hitungan saya itu 18 juta sekarang ini. Nah itu alhamdulillah berkat bantuan perusahaan. Nah seperti itu perjalanan saya jadi seorang petani kopi. Ya, seperti itu. Mungkin kalau cuma lewat kata-kata edukasinya mungkin kurang efektif mungkin ya untuk masyarakat di wilayah lain gitu. Mungkin harus lihat langsung wujud aslinya daerah Kamojang gitu untuk melihat prosesnya, PLTP-nya gitu. Silakan. Bahkan kan perusahaan itu bukan hanya membantu menyediakan lahan atau bibit atau pupuk, bahkan kami ini sudah dibentuk kelompok ya, kelompok resmi berlegalitas kementerian ya. Jadi perusahaan juga membantu tadi kata Pak Ali CSR-nya. Ya alhamdulillah betul sekali ya, itu salah satu peralatan kopi itu dikasih lengkap. Ya kalau disebut satu persatunya ada pulper, ada huller, ada mesin roaster, ada mesin babat rumput, lengkap semua. Jadi kalau menurut saya itu perusahaan sangat membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi saling berkolaborasi ya Pak. Betul sekali. Nah ini kan tapi katanya ada rumor nih Pak untuk Pak Alin ya. Ada rumor kalau PLTP itu bisa menghasilkan sulfur yang bahaya atau muncul semacam uap air panas. Itu apakah gara-gara dilakukan pengeboran itu benar? Tapi rumornya itu benar nggak sih sebenarnya Pak? Jadi sulfur itu secara alamiah memang ada di dalam bumi. Jadi waktu diproduksikan juga sering terbawa gitu ya. Jangankan diproduksikan, nggak diproduksikan pun kalau kita misalkan ke contoh ke mana lokasi-lokasi pemandian air panas, itu kan juga baunya yang juga baunya itu ya. Itu kan cara alamiah juga memang terbawa gitu ya. Nah, jadi itu adalah kenyataan. Cuma kan
kita tahu bahwa kalau misalkan dia itu, misalkan kita bisa membau gitu, itu konsentrasinya masih rendah. Kalau konsentrasinya tinggi, kita malah justru sudah kehilangan indera. Ya, makanya kalau udah seperti itu yang bahaya. Nah, artinya bahwa karena karakteristik seperti itu, jadi kita harus berusaha bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jadi secara alamiah itu memang terproduksi, tapi konsentrasinya kan berarti nggak besar. Karena masih bisa tercium. Tapi yang bahaya jika itu menumpuk. Sehingga kita bagaimana caranya supaya tidak dia itu menumpuk gitu. Oleh sebab itu kalau misalkan pergi ke lapangan panas bumi, itu kan ada sumur-sumur. Sumur-sumur kalaupun nggak dipakai, itu biasanya tetap dibuka sedikit, dikeluarkan supaya tidak numpuk. Gitu. Keluar gitu ya. Keluar ya. Jadi supaya nanti terbawa oleh udara pelan-pelan, jadi nggak menumpuk. Karena kalau nanti ditutup, otomatis nanti lama-lama ternumpuk di dalam sumur waktu dibuka pertama. Nah itu yang dikhawatirkan kalau membahayakan. Tapi sebenarnya pemerintah juga secara teknis itu ada aturan-aturannya. Misalkan kita membuka sumur misalkan, itu sudah disiapkan berbagai macam metode untuk menetralkan. Gitu. Ada ya. Jadi kalau di keteknikan itu kan jika ini maka ini, jika ini maka ini, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memang ada, tapi bukan berarti terus kemudian kita itu biarkan, ya enggak, karena ada berbagai macam cara bagaimana kita menghadapi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai yang tadi misalkan kemudian muncul apa tadi air panas. Iya, air panas. Jadi ini kalau menurut saya lebih spesifik ke kasus di Mataloko. Iya, Mataloko di Flores. Itu ada lapangan panas bumi yang mau dikembangkan, tapi dulunya itu sumur yang dibor di sana itu adalah sumur penelitian. Jadi tidak terlalu dalam. Nah, kemudian karena kebutuhan listrik kembali lagi, sehingga akhirnya kan tetap dimanfaatkan, padahal sebetulnya untuk penelitian sebenarnya, tapi karena kembali lagi kebutuhan, jadi akhirnya dimanfaatkan, tapi tidak sampai, enggak lama kok, mungkin hanya 1 tahun atau berapa, tapi akhirnya uapnya itu habis karena memang belum sampai ke lokasi di dalam buminya. Nah, di kejadian di Mataloko itu sebenarnya yang terjadi itu adalah karena itu ada tanah itu yang di dalam tanah itu panas. Kemudian kalau musim hujan itu air masuk ke dalam tanah, jadi karena panas kemudian dia itu mendidih. Makanya mendidih itu juga kadang sampai ke permukaan gitu. Nah, tapi lokasinya ini pindah-pindah karena memang alamiah kan. Gitu. Jadi kalau misalkan apakah itu terjadi karena geotermalnya belum dipakai apa-apa. Baru pernah diuji coba sebentar dan itu ternyata memang uapnya habis, nggak ada. Nah, jadi itu yang kemudian ada kekhawatiran bahwa di lokasi geotermal yang lain juga nanti siapa tahu kalau diproduksikan nanti kemudian muncul seperti itu. Padahal sebenarnya kejadiannya ya karena ada air hujan. Jadi setiap hujan dia akan muncul dan itu pindah-pindah. Ya. Tadi dari Pak Darman nih, kita kan sebagai tani kopi ya. Tadi ternyata produksinya nggak kopi doang, banyak bawa-bawa souvenir tadi. Tadi sampai ada kue. Nah itu tadi mana ya? Betul. Dimana tadi? Mau lihat produknya? Boleh lihat nggak sih? Boleh. Nah itu ini apa nih? Ini namanya teh kaskara dari kulit kopi. Berarti kaskara itu kulit kopi. Kulit kopi, tapi namanya kaskara gitu. Tapi yang banyak yang bilang teh kaskara gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi bisa dipakai kayak ngeteh gitu. Iya, bisa. Diseduh. Bisa. Nah, ini kopinya ini udah dibuat kemasan seperti ini. Udah dikasih merek juga. Ini di sini. Ini salah satu hasil pertanian di Kamojang. Ini buat kita kan, Pak? Oh, malah pengen ya, Pak. Paling mau juga, Pak. Jadi kita bagi dua ya. Wanaka kopi.
Oh, ada bentuk ini juga ya, cookies. Iya, ini ada cookies ya, Wanakis. Ini dari kebun kopi di Kamojang ini. Iya, betul sekali. Ini apa namanya, Wanakis ini dari bahannya kulit kopi yang tadi kaskara ya. Ini bukan kopi. Jadi dari teh kaskara, nah seperti ini. Kalau mau coba silahkan gitu. Dan ini tepung dari teh kaskara gitu ya, teh kaskara. Nah ini bukan hanya bisa dibuat cookies aja, tapi bisa dibuat bolu kukus. Oh, mengganti tepung terigu ya, iya, kayak semacam tepung terigu. Dan bisa juga ini digunakan kalau ibu untuk kecantikan ya, itu bisa digunakan untuk masker. Nah, seperti itu gitu. Multifungsi. Iya. Habis ini maskeran. Udah, aku udah cobain ini. Boleh, silakan. Neng biar udah cantik pakai ini akan lebih cantik. Kalau aku jadi cantik nggak? Jangan. Dari kebun kopi tadi ya, dan ternyata tadi kan sebenarnya Bapak kalau nggak salah tadi diceritain juga difasilitasi juga ya, dikasih kayak alat-alat gitu ya. Ya, betul Ini juga sekali. berarti bagian dari itu ya? Ya, betul sekali. Jadi apa namanya, tidak dibantu bibit aja, peralatan aja dari perusahaan ya, tapi perusahaan juga membantu berinovasi ya, gitu ya. Jadi kan jangan sampai ada limbah. Kan kalau mungkin di tempat lain kan kalau sudah dipulper ini kulitnya dibuang ya, akan menimbulkan bau asam ya, atau bau yang nggak enak gitu ya. Tapi di kelompok kami di Gunung Kamojang, jadi ini diolah dijadikan semacam kue ini Wanakis. Nah jadi tidak ada limbah lagi. Iya, nggak ada yang terbuang. Iya, dengan tema olah limbah cegah wabah. Seperti itu. Berarti kalau di Kamojang para petaninya dibudidayakan juga ya Pak? Petani perempuan juga. Betul. Termasuk. Betul. Jadi ada satu bukan petani ya, anggota kelompok tani Gunung Kamojang, ibu-ibu yang tidak mempunyai lahan atau kebun kopi. Jadi kita posisikan di bagian prosesnya atau di bagian wanakisnya gitu. Yaitu berkewajiban kami sebagai ketua kelompok untuk membimbing masyarakat meningkatkan ekonomi berkelanjutan seperti itu. Ini ternyata juga inovasi dari warga-warganya kan. Iya. Jadi makin banyak juga lapangan kerja tadi apa ya? Iya, betul. Mantap banget nih. Nah ini tadi sebenarnya kan bahas lagi ke Pak Ali yang soal sumber energi. Apakah nanti PLTP ini bisa menggantikan dari batu bara? Apakah benar-benar akhirnya batu bara, kan tadi batu bara kurang ramah lingkungan gitu ya, bisa nggak sih akhirnya nanti tergantikan gitu? Kalau dari sifat dari supply energinya yang kontinu gitu terus menerus 24 jam memang cocok untuk menggantikan PLTU batu bara. Tapi kalau dari sisi kapasitas nggak akan mencukupi. Meskipun Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup banyak, kira-kira mungkin sekitar hampir 24.000 ya dulu. Iya. Tapi kalau kita lihat kebutuhan listrik Indonesia juga sangat besar sekali ya. Dan juga sampai saat ini banyak dicukupi oleh PLTU sehingga 24.000 itu tidak akan mencukupi. Kalaupun digunakan semuanya. Cuma kita memang di dunia ini sumber daya alam itu kalau kita sebut misalkan 24.000 itu besok itu bisa berubah karena jumlahnya sangat tergantung kepada seberapa mau kita mencarinya. Jadi sumber daya itu kan baru ada waktu kita menemukan. Menemukan itu harus dicari gitu. Nah, jadi kita akan selalu berusaha, pemerintah juga punya Kementerian ESDM yang
tugasnya memang mencari, kemudian juga diberi kesempatan oleh pihak-pihak swasta juga kalau mau mencari, tentunya tanpa kompensasi apapun ya. Kalau ini untuk menghasilkan data segala macam, nah itu juga akan bisa menambah cadangan yang kita miliki. Nah, di samping itu yang kita sebut 24.000 itu adalah potensi yang sebutnya adalah konvensional. Nah, jadi ada juga yang unkonvensional. Seperti tadi saya ini kan bahwa tidak semua di dunia ini kan ada di daerah yang gunung api. Daerah yang tidak punya gunung api pun bisa punya potensi geothermal. Jadi kalau misalkan kita di Jakarta mau ngebor sumur, kalau ngebornya dalam, ya dapat suhu yang cukup tinggi juga. Jadi sebenarnya bisa di mana saja. Tapi kembali lagi yang mendorong itu kan keekonomiannya. Jadi paling murah yang dimanfaatkan dulu gitu. Yang konvensional dipakai dulu. Nanti yang unkonvensional itu kalau yang konvensional sudah kita manfaatkan seluruhnya. Kira-kira seperti itu. Berarti salah satu tantangannya juga karena cost-nya cukup tinggi gitu ya untuk mencari sumber-sumber baru. Betul. Kalau dari potensi sama penggunaan kira-kira udah berapa baru 11%. Baru 11%. Dan ternyata berarti masih bisa gede lagi. Masih bisa gede lagi. Tapi kalau misalkan di luar itu soal cost terus juga soal penerimaan masyarakat, ada tantangan lain nggak sih Pak dari pemanfaatan panas bumi gitu? Memang saat ini yang utama memang masalah sosial. Itu harus diakui bahwa masalah sosial itu adalah salah satu hambatan utama pengembangan panas bumi saat ini. Yang kedua baru masalah yang biaya tadi, yang cost. Memang costnya cukup tinggi gitu ya. Tapi tinggi atau tidak itu sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat. Sebagai contoh misalkan, ini tidak berusaha untuk bandingkan tapi supaya kebayang ya. Misalkan PLTS Surya, itu mungkin biayanya misalkan membangun 1 mega misalkan butuh misalkan, anggaplah misalkan yang gampang misalkan 1 juta gitu ya, $1 juta. Geothermal mungkin sekitar $5 juta atau 5 juta lebih, tergantung pada lokasi dan lain-lain. Nah, artinya kan 1:5. Tapi geothermal itu nyuplai 24 jam. Sementara PLTS itu cuma 17% dari 24 jam. Itu tidak sebanding coba. Jadi kan sebetulnya juga kurang dari 20, kurang dari 1/5 geothermal gitu. Padahal biayanya seperti itu. Nah, itu dari sisi sosial dan cost. Kemudian kalau kita bicara apa sih yang juga cukup menjadi tantangan di geothermal? Di geothermal ini sebenarnya kalau dari sisi teknologi kan sudah cukup lama, bisa dibilang terbukti lah gitu ya. Tapi ya teknologi tetap selalu berkembang terus. Jadi kalau kekhawatiran tentang teknologi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau di sisi tadi misalkan cost memang tinggi, tapi cost ini juga disebabkan juga itu masih banyak komponen kita yang impor. Jadi itu juga salah. Kita bayangkan seandainya misalkan mungkin diproduksi di dalam negeri segala macam gitu ya, itu mungkin bisa juga akan berdampak terhadap penurunan biaya, peningkatan tenaga kerja segala macam kan, karena kan makin sedikit kita impor berarti pemakaian tenaga kerja makin banyak. Nah, sebagai contoh di geothermal itu tantangan kita saat ini, kalau dari sisi kan ada sisi pembangkit sama sisi sumur-sumurnya. Kalau dari sisi sumur dan lain-lain itu komponen lokalnya sangat tinggi. Mungkin bisa 60%, bahkan lebih gitu ya. Tapi di sisi pembangkit itu rata-rata di bawah 30%. Nah, yang komponen yang lokal. Jadi itu adalah tantangan kita ke depan yang harus sedapat mungkin kita harus kita semakin tingkatkan gitu ya, karena dampaknya tadi kepada pengurangan biaya dan juga peningkatan tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja di geothermal ini hampir semuanya tenaga lokal.
Kalau di lapangan itu bahkan tenaga lokal yang sekitar daerah situ. Jadi kita nggak bayangkan di geothermal misalkan di daerah misal Kamojang yang kerja itu orang Jakarta jarang, yang kerja ya orang-orang sekitar situ. Sekitar lokasi proyek itu. Ada kantor pusat di Jakarta, tapi itu kan bagian-bagian yang memang bagian-bagian yang penting gitu ya. Itu di Jakarta. Kalau di operasi di lapangan itu tenaga kerja lokal. Sehingga pengembangan geothermal artinya itu adalah juga penciptaan lapangan kerja yang baru gitu. Nah, saat ini salah satu tantangan juga kembali lagi kan juga masalah keekonomian. Jadi banyak yang memang menganggap bahwa harga panas bumi ini belum begitu menarik. Belum begitu menarik karena faktor apa? Karena faktor tadi proyek-proyek biasanya cukup lama karena ada isu-isu sosial dan lain-lain, kan biayanya kan tinggi kan kalau proyek mau mundur-mundur. Kemudian juga masalah peralatan juga masih banyak yang impor. Nah, jadi harga yang diberikan pemerintah saat ini dianggap masih kurang menarik. Tapi itu relatif kalau menurut saya, karena di beberapa istilahnya kayak pelelangan gitu kan, kalau mau mendapatkan wilayah itu kan dilelang gitu, peminatnya banyak. Dan artinya kan kalau misalkan dianggap itu tidak menarik, mestinya nggak ada yang ikut lelang gitu. Tapi pelelangan yang dilakukan pemerintah bahkan skala-skala kecil di Indonesia Timur yang harusnya nggak menarik, itu juga banyak pengikut ya. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya masih menganggap bahwa mungkin memang tidak foya-foya gitu harganya, tapi masih bisa jalan. Kembali lagi kan tentunya pemerintah memberikan batasan harga kan supaya bisa memberikan harga listrik murah ke masyarakat ya. Kalau logikanya kalau suatu saat nanti daya beli masyarakat meningkat, ya otomatis juga pemerintah juga akan meningkatkan harga pembelian. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya. Oke, ini mungkin ke Pak Darman ya. Penasaran sebenarnya sejauh ini dengan udah adanya PLTP di Kamojang, komunikasi dan kolaborasi dengan PLTP di sana sejauh ini gimana Pak dengan masyarakatnya? Ya, baik. Khususnya ya kami menyebutnya humas ya di perusahaan itu ya. Ya humas alhamdulillah ya bisa dikatakan non-stop ya. Non-stop. Kalau misalkan dari kelompok ada kendala, kami dikasih nomor WA ya, kasih nomor telepon silahkan. Terkadang agak telat gitu ya WA, tapi humas terjun langsung ke kantor kelompok. Nah seperti itu komunikasi yang sangat baik. Alhamdulillah seperti itu. Makanya suka berkomunikasi juga ya Pak. Betul sekali. Kira-kira di Desa Kamojang ini nanti Bapak ada inovasi lagi nggak Pak? Insya Allah ya, Insya Allah, karena kan inovasi itu datang dengan sendirinya. Terus entah kapan lagi ya, entah kapan. Tapi untuk sementara ini ke depan dikarenakan di Kamojang itu pembangkit tenaga listrik panas bumi ya. Jadi kami sebagai masyarakat di Kamojang artinya punya rasa malu ya, karena banyak dari perusahaan anggaran CSR-nya selalu dibantukan, dan ke depan kelompok tani ingin salah satu mempunyai lahan, yang namanya lahan tersebut mau digunakan penanaman pohon khususnya kopi dan kayu endemik ya. Jadi dengan sistem ke depannya adopsi pohon. Ya, adopsi pohon, karena kan kelompok tani selalu dikunjungi banyak orang. Ya, ada yang PKL dari Unpad ya. Dari ITB juga pernah gitu ya, dari UI juga pernah. Nanti akan menerbitkan aturan di kelompok, boleh kan ya? Boleh. Jadi
yang PKL ke Kamojang, khususnya ke kelompok tani gulu Kamojang diwajibkan tanam pohon. Nah, karena istilahnya kan sama dengan nanam pohon kayu endemik atau kopi di sana itu untuk meningkatkan sumber panas bumi atau minimal menyetabilkan. Nah, seperti itu depan. Lingkungannya jadi subur juga ya, Pak. Iya, seperti itu. Ini mungkin kan banyak perubahannya setelah PLTP masuk di tahun 82 tadi. Dan mungkin juga ada kehidupan nih di wilayah Kamojang gitu. Iya, betul, semuanya berjalan. Habis itu mungkin masyarakat dari luar Kamojang tuh ada nggak sih Pak yang main-main ke Kamojang? Oh, banyak sekali. Jadi wisata kan? Iya, apakah jangan-jangan ada tempat wisata juga? Banyak sekali gitu ya, yang berkunjung ke kebun gitu ya. Yang tanya-tanya soal tentang kopi, bagaimana pruning, bagaimana cara petik cherry, itu bagaimana cara dan lain sebagainya gitu ya. Dan kami pun juga bukan hanya kelompok aja yang punya istilahnya kan niat ke depan untuk adopsi pohon gitu. Kami sebagai ketua kelompok membimbing generasi penerus yaitu SMK MTS yang ada di Kamojang. Jadi bila mana karena kan nyawa kami itu entah sekokoh ya gitu ya. Kalau sudah ditentukan ya kamu harus pulang meninggal, ya siapa yang akan meneruskan nanti? Nah, jadi mendidik siswa SMK juga di kehutanan. Nah, seperti itu. Kalau untuk wisatanya sendiri Pak, wisata edukasi mungkin, wisata panas bumi juga. Iya benar, ada nggak? Insya Allah itu kan bersamaan itu rencananya ada untuk penerus juga membuka wisata edukasi ya. Gitu ya, nanti yang berkunjung seperti apa, satu contohnya membuat pakan pelet ikan dari kulit kopi. Nah, seperti apa aja membuat silase untuk pakan domba. Nah, insya Allah ke depan ya bukan kami istilahnya kan pelit ilmu, tapi mungkin belum saatnya untuk di open seperti itu. Masih inovasinya banyak ya. Dan nih ya kayaknya udah banyak banget insight-nya nih. Udah banyak tahu banyak ya soal panas jadi bumi. Tahu tentang PLTP, kemudian juga tadi ternyata malah menghidupkan desa Kamojang ini. Ekonominya bisa buat ini kreatif banget, Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan yang terlewat dari obrolan kita. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Pak Darman, Pak Ali boleh kalau mau disampaikan. Ya, jadi terima kasih undangannya karena ini bagian dari tanggung jawab kita semua ya, untuk menyebarkan ilmu mengenai panas bumi supaya panas bumi dipahami oleh seluruh masyarakat dan pengembangannya itu menjadi lebih cepat lagi karena manfaatnya yang begitu banyak. Salah satu manfaat panas bumi itu adalah pemanfaatan bukan listrik. Jadi terutama adalah untuk ada beberapa pemanfaatan di Indonesia belum termanfaatkan, tapi kalau di luar negeri sudah cukup banyak dan itu jauh lebih penting dan lebih besar manfaatnya daripada untuk listrik, yaitu memanfaatkan misalkan untuk pengeringan, untuk pariwisata. Jadi banyak dipakai untuk dibuat sauna, kolam renang, tempat terapi, kemudian juga beberapa produk-produk bisa diciptakan juga dari geothermal, seperti ada sabun lumpur, ada juga untuk lulur, kemudian juga produk-produk seperti garam untuk spa dan lain-lain. Nah, itu pemanfaatan lain yang bisa dimanfaatkan, termasuk misalkan juga yang berhubungan dengan pertanian, seperti misalkan di Indonesia kan banyak misalkan lokasi geothermal di sekitar daerah perkebunan teh, misalkan Jawa Barat. Pengeringan teh juga bisa menggunakan panas bumi supaya produknya menjadi produk yang produk hijau. Alami. Jadi kalau ada green tea jadi green tea. Double green tea. Ya, alami sekali. Pakai energi yang ramah lingkungan. Nah, kemudian juga tergantung pada lokasi, seperti di Kamojang juga ada pengeringan
kopi menggunakan panas bumi juga. Betul sekali. Jadi sesuai dengan komoditas yang ada daerah itu, yang menarik apa kayu atau yang lain bisa dimanfaatkan sehingga nilai daripada produk itu menjadi makin tinggi lagi dan memiliki kesempatan untuk ekspor karena pemahaman masyarakat luar terutama yang mengenai produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, jadi geothermal selain untuk listrik bisa untuk yang bukan listrik, untuk berbagai macam keperluan yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan umumnya teknologinya sangat sederhana dari masyarakat bisa terlibat dan pemerintah akan mendorong percepatan pemanfaatan itu yang diharapkan juga aturan-aturan dan lain-lain bisa terbit segera dalam tahun ini sehingga diskusi-diskusi mengenai aturan-aturan yang dibutuhkan itu akan segera dilahirkan. Gitu. Dengan begitu masyarakat tidak hanya sebagai misalkan kekhawatiran, tapi mungkin hidupnya pun ikut tergantung pada panas bumi itu sendiri, karena memang bisa memanfaatkannya juga selain untuk listrik. Gitu. Aku penasaran, kalau misalkan di Indonesia sendiri aturan soal panas bumi itu sudah sejauh mana sih Pak sebenarnya? Aturan kalau sebelum reformasi dulu masih di level paling tinggi adalah keputusan presiden. Karena setelah reformasi hampir semua bidang diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang panas bumi yang pertama keluar tahun 2003, kemudian direvisi. Salah satunya juga membahas banyak mengenai pemanfaatan sains listrik tadi supaya pemanfaatnya lebih maksimal lagi. Nah, itu direvisi tahun 2014. Nah, jadi dari sisi aturan, dari sisi perundangan sebenarnya cukup, tapi kalau sudah aspek-aspek implementasi di lapangan, nah itu perlu aturan-aturan yang lebih detail, baik levelnya adalah peraturan menteri maupun bahkan peraturan daerah gitu. Ya. Mantap sekali. Masih bisa banyak nih. Iya, Pak Darman, untuk mungkin ada pesan untuk Desa Kamojang, juga mungkin untuk masyarakat yang belum bisa menerima PLTP. Yang masih khawatir ya. Baik, saya berpesan untuk masyarakat seluruh Indonesia aja ya, mohon untuk menyadarkan diri, bisa sepohon dua pohon menanam pohon di mana tepatnya itu, karena sangat penting sekali untuk menjaga siklus ya itu. Saya kira ya karena pendapat saya menanam pohon memanen energi. Nah, itu salah satunya gitu ya. Saya kira itu untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kamojang dan termasuk kelompok atau anggota yang dibina sama kami. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga kedepannya penggunaan teknologi panas bumi ini juga makin advance, makin maju. Terus semoga nanti ada desa-desa seperti Kamojang lainnya yang bisa ini ya, berbanyak inovasi gitu kan. Saling kerjasama juga nanti ke depannya desa Kamojang makin banyak inovasi kayak mungkin dari daerah lain juga produk-produknya malah semakin variatif. Iya, meningkatkan ekonomi juga kan. Nah, insya Allah. Juga nanti makin berhubungan baik lah dengan PLTP-nya juga. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Darman. Terima kasih juga atas penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.